Bismillah, tahassanna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadhihi al-majalis. Alhamdulillah alladhi hadana bi hadha al-dhikr. Alhamdulillah alladhi hadana bi hadhihi al-baqiyah as-salihat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ala subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Alhamdulillah ala talab al-'afwi min Allah subhanahu wa ta'ala naqul astaghfirullah. Alhamdulillah ala ma naqul Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Rasulullah. Alhamdulillah ala ma qara'na min ayatil Qur'anil Karim. Alhamdulillah ma la yantahi la nihayatan lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfaridu biha al-usub wa tahinu biha as-sa'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena izin Allah, karena kehendak Allah dan di tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tempat itu untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu besarnya, pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berzikir berarti Allah ada di tempat zikir itu. Maksudnya hiasan gitu, rahmat Allah, karunia Allah, semuanya ada di tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah semua ibadah kita itu untuk mengingat Allah. Tok. Sholat, ingat Allah. Zakat, ingat Allah. Semuanya, bahkan perang di jalan Allah, ngadepin orang kafir, safe atau pistol dengan pistol, itu lebih banyak mengingat Allah, itu lebih afdal jihadnya. Lah, majelis seperti ini adalah replika daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sekedar replika. Rasulullah SAW Rasul mengatakan akan rawdah min riyadil jannah, bukan karawdah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman ya'rif haqiqatuh. Nah, siapa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya majelis taklim seperti ini, itu persis kayak surga dunia. Ketirin ya, banyak sekali orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di abad ini, abad kemarin, banyak sekali. Ya, dia tidak ingin lepas daripada majelis zikir. Yang barusan kita berduka atau ditinggal dengan seorang yang barusan kita ceritakan, di antaranya orang yang tidak lepas daripada majelis zikir Allah, yaitu beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Sayyidul Imam Syekhuna Al-Allamah Mufti Jarin Sayyidul Walid Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, kakak sekalian nisbat seperti orang tua dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Jadi hidupnya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai mencapai dalam satu hari 16 majelis seperti ini. Dan dia pemimpinnya loh. Dia imamnya loh, 16 kali, bayangin. Imam Ali bin Muhammad bin Salim. Kenapa? Kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan hakiki, kenikmatan zahir itu sepok, cuman hanya untuk menguatkan badan.
cuman hanya untuk apa namanya ini aja isyarat aja, maksudnya nggak itu. Maksudnya apa? Maksudnya rezeki batin. Jadi kenikmatan itu sampai apa? Sampai melekat di dalam hati dan tidak lepas dari majelis zikir mengingat Allah. Di antaranya belajar ilmu Allah. Belajar ilmu Allah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada Syams. Gurunya seperti itu. Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah bin Ziyad tidak pernah keluar dari majelis. Bahkan pernah sekali dua kali itu keluarganya datang, bahkan istrinya datang karena lupanya tentang majelis zikir itu. Kata nikmatlah, setan nggak mau ini. Paham ya? Kita disibukkan, ya, kita dibikin bimbang, ya, dan lain sebagainya. Setan, karena Allah SWT mengatakan, Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu betul-betul musuh kamu. Maka jadikanlah dia rival kamu selagi kamu kuat, selagi kamu ingat, selagi kamu hidup. Rival kamu yaitu syaitan, musuh kamu setan tok. Sehingga apa? Yang lain bukan musuh kita. Kita lihat orang jahat, ini yang nyuruh setan. Orang berbuat salah, oh ini setan. Gak sempat kita jengkel sama yang lainnya. Hah? Kenapa? Kata Allah Ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebab setan itu isinya menjadikan inti keluar dari majelis Allah min riyadil jannah, duduk di tempat yang gampang untuk disedot oleh jahannam atau sa'ir, neraka. Nah ini tempat seperti ini tidak ada satupun orang masuk surga kecuali lewat tempat seperti ini. Semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis zikir walaupun kaifiyahnya mungkin tidak seperti ini. Tapi senang banget dengan majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ikon rukun ruh otak daripada agama adalah mengingat Allah. Itu aja. Semakin banyak kita mengingat Allah, untungnya semakin banyak. Dari situ Rasulullah SAW mengajari dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada doanya yang sifatnya mengingatkan kita kepada Allah. Jadi judul daripada hidup kita 60-70 tahun itu kalau tua, 80 tahun baru sudah, itu hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak. Wadkurullaha katsir. Ingatlah Allah yang banyak. Ini banyak di mata Allah ya. Kalau kita tahlilan gitu baca 5.000 kan banyak di kita. La ilaha illallah 5.000. Itu sedikit ya Allah. Imam Haddad mengatakan wadkurullaha katsir ai ma yaltafit man rabbih walau lahzah. Enggak pernah berpaling hatinya kepada Allah walaupun sebentar. Itu namanya katsir. Itu namanya banyak. Nah, dari majelis-majelis seperti ini, jika Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, karunia-Nya, bahkan di dalam hadis qudsi itu Allah bilangnya dirinya. Kiaskan ya. Ana jalis, aku duduk bersama orang-orang yang mengingat aku. Berarti semua angan-angan kita, semua keburukan kita dihapus, angan-angan kita dikabul oleh Allah. Angan-angan ya, bukan doa, ini masih angan-angan. Apalagi doa kita, apalagi munajat kita, apalagi mujahadah kita, itu semuanya masuk dalam doa-doa atau kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sisihkan sendiri dibanding hamba-hambanya yang lain. Untuk khusus yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang di kamar mandi, di WC lagi mau buang air kecil atau buang air besar, lebih mulia dan mendapat pahala daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Quran afdal ibadah ummati qiraatul Quran. Kalah kadang-kadang sama orang yang masih di WC. Paham? Karena di WC hatinya membaca Al-Qur'an, karena di WC hatinya mengingat Allah, karena di WC la ilaha illallah nggak bisa lepas dari lisannya. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an ingatnya setelah membaca Al-Qur'an. Kerja benar. Wa kam min qari'il Qur'an fi jawfil lail wan nahar wal Qur'an yal'an bih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasuluhul Karim sallallahu alaihi wa alihi. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an
siang dan malam hari, tapi Qur'annya nggak doain. Doanya nggak senang, Qur'annya nek. Kenapa? Teman Al-Quran, pengawal Al-Quran, yang faham dengan Al-Quran, dia benci. Yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Wasiat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum tsaqalain, di riwayat Amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua yang berat. Ya, semoga Allah meringankan ya. In tamassaktum bihima, kalau ente pegang benar-benar lan tadillu ba'di abada. Berarti apa? Kalau ente betul-betul berpegang, ente tidak bakalan pernah sesat. Berarti kan dibalik ini hadis. Yes. Kalau ente nggak berpegang berarti pasti sesat. Kalau ente berpegang kepada Al-Quran dan dzurriyyah Rasul, cucu-cucu Rasul, ente nggak bakalan sesat. Berarti kan kalau dibalik nggak pegangan Al-Quran dan dzurriyyah Rasul bakal pasti sesat. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Lan ini di sini. Lan haraf taukid wa nasab. Gak akan pernah, pasti tidak akan pernah terjadi. Yaftariqo. Tidak bisa dipisah Al-Quran dengan Ahlul Bait. Al-Quran dengan itrah Nabi Muhammad. Nah, terangkan tentang Ahlul Bait ya. Jadi beda. Ahlul Nabi itu keturunan keluarga Nabi dari buyut Nabi Muhammad namanya Hashim dan adiknya Muttalib. Itu namanya Ahlul Nabi. Ya, Al itu keluarga besar Nabi Muhammad. Ada Ahlul Baitun Nabi. Ya. Jadi Ahlul Bait itu ya pasti Ahlul Nabi. Siapa Ahlul Bait Nabi? Istri-istri Rasul. Ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Yang ada bareng satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW. Lah Rasul ini ngomong di sini dispesifikan. Itroti, bukan Ahlul Bait. Kitab Allah wa itroti. Lah itroti itu keturunan dari dua cucuku, Al Hasan wal Husain, itu namanya itrot. Nah, lan yaftariqo, tidak pernah akan bisa dipisahkan. Nah, maksudnya ente memisahkan nggak bakalan bisa selamat, maksudnya begitu. Hatta yarida alayyal khawf, sehingga ente nanti ketemu anak di telagaku. Telaga Nabi Muhammad apa yang diberi Allah Ta'ala? Inna a'tainakal kautsar. Aku berikan pada satu orang Nabi Muhammad. Sampai ente ketemu anak. Berarti apa? Kalau sampai ente ketemu anak, berarti kan udah lewat Shiratal Mustaqim, pasti selamat. Sebaliknya, gak bakalan selamat yang tidak berpegangan Al-Quran dan itrah Nabi Muhammad. Dan banyak orang-orang yang hasad, ya. Semoga kita diselamatkan dari penyakit hasad. Ya. Bukan banyak, mayoritas orang itu hasad. Ya, makanya kita harus menekan itu perasaan iri dengan orang lain. Diriwayatkan bahwa semua umat manusia itu hasad kecuali para nabi. Jadi hatta wali punya perasaan iri. Tapi ditekan sampai dihapuro sama Allah Ta'ala. Dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu perbedaan para nabi dan selain nabi adalah kalau para nabi nggak ada rasa iri. Wali kutub gimana, Beb? Wali kutub tetap ada. Cuma 0,0,0,0,0,01% baru. Saking sedikitnya perasaan hasad. Nah, hasad yang sudah besar itu sudah melampaui 54% ke atas. Yaitu yang dikatakan Rasul, al-hasad ya'kulul hasanah. Ya, jadi kembali ke kitab Allah wa itrah Nabi Muhammad SAW yang dari Al-Hasan dan Al-Husain. Sekarang yang kita gampang sebut habaib. Nah, lan yaftariqo, setelah ente pegang Al-Quran, ya ente harus nanyanya sama Ahlul Bait. Ini diturunkan ya sama Allah Ta'ala lewatnya siapa? Lewat Sayyidina Jibril, malaikat paling mulia, hamilul wahyi, hamalatul wahyi. Terus dikasihkan siapa? Disampaikan makhluk yang paling mulia, bahkan malaikat Jibril diriwayat mulia karena menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kira-kira orang bisa gampang gitu paham Al-Quran ini? Siapa aja? Ini Allah ngomong di Quran, ya, di surat terakhir ya, di Kahfi. Qul law kana al-bahr, katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad Rasulullah SAW, 7 samudra lautan dijadiin tinta untuk menerjemahkan ini,
Al-Quran kurang dari 7.000 ayat, habis semua tinta tersebut, dikasih lagi 7 samudra, masih belum terselesaikan. Lah, ada beberapa itrah Nabi Muhammad, bahkan imamnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu yang Allah beritahu di dalam Sahih juga. Kata Sayyidina Ali seandainya bab yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kalau aku urai, itu akan menjadi kitab yang menjadi kitab yang sangatlah banyak, sehingga 70 keledai yang memikul kitab tersebut bak doang di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin keluasan ilmu Sayyidina Ali, menantu sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling pintar. Apa kata Rasulullah? Ana Madinatul Ilm. Anak ini kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha. Ini ditunjuki Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, berarti ahlul bait atau ahlul Nabi. Apa? Dikatakan sahib ta'wil Al-Quran, paling paham tentang Al-Quran, paling pintar. Allahumma faqihu fiddin wa yu'allimhu ta'wil. Itu lahir Nabi Muhammad tuh yang doakan. Siapa lagi? Sepupu Nabi. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan beberapa sahabat. Tapi diintikan masalah Al-Quran ini khusus keluarga Nabi. Tapi hadis yang diputar, bahkan yang kita sering dengar, kitabullah wa sunnati. Padahal derajat hadis itu jauh kemana-mana dibanding wa itrati ahlu baiti. Kalau yang itrati ahlu baiti itu ada bilang mutawatir, paling rendahnya sahih yang diriwayatkan Muslim. Nah, ini begitu tuh, sunnati. Nggak bisa, ini sunnah Nabi ada semua di sini. Bahkan banyak ulama dari Maliki yang mengatakan kitab Allah wa sunnati nabiyyi itu maudhu. Bayangin ente. Yang benar kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Nah, dari situlah setan mulai membuat terus kagak berhenti membuat perpecahan. Setan malah seneng itu. Setan itu kebanggaannya, kenikmatannya, hiburannya memecah belah. Ketika Rasulullah menangkap iblis di depan Masjid Nabawi, dipegang sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, man abghadak ilaik, siapa yang paling engkau benci? Iblis ini, iblis yang udah Nabi Adam, Azazil ini. Apa kata iblis? Anta ya Rasulullah, bukan anta ya Muhammad. Bayangin, iblis ngakui Rasulullah, yang paling aku benci engkau wahai Rasulullah, bukan engkau wahai Muhammad. Ini orang sekarang pada nyebut Muhammad seenaknya sendiri, berarti lebih dari iblis. Akhlaknya ya, akhlaknya ini di sini. Iblis masih nyebut anta ya Rasulullah, padahal paling dibenci loh. Kemudian siapa ya Rasulullah? Keturunan. Dan keturunan Nabi Muhammad SAW, terjemahan Al-Quran, yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah nggak cukup itu aja. Ada ayatul munqati'ah atau ya alif lam mim ra ha mim ain sin qaf dan lain sebagainya, banyak sekali kan di Quran. Itu semua mufassir mengatakan apa? Wallahu a'lam. Di hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang bisa menerangkan itu cucu Nabi Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi al-Muntadhar, nanti yang akan datang Imam Mahdi. Terangin gamblang. Berarti kan sudah jelas. Ente keluarga Nabi yang paham tentang Al-Quran, ente dikocek, dilarikan ke Al-Quran, just Al-Quran toh, belajar kalau jauh dari habaib ahlul bait. Ente bisa kan berarti? Rasulullah bilang nggak bisa, dia bisa. Ya kecemplung. Ada lagi, anak mahabbah ahlul bait, tapi anak nggak mau baca Quran, wis cukup, nggak bisa. Dan tapi masih mendingan mahabbah dengan ahlul bait. Ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW, sebab mahabbah dengan ahlul bait wajib, qiraatul Quran sunnah. Nah, walaupun sunnah di sini sunnah muakkad, sunnah mustahab dan lain sebagainya, tetap sunnah. Mahabbah dengan keluarga Nabi itu wajib. Apa kata Nabi Muhammad? Apa bisyarah Nabi Muhammad tentang keluarga Nabi Muhammad SAW? Ente mati senang masuk surga, selesai.
Kenapa kok Rasulullah nggak ngomong seneng sama anak biar masuk surga? Man mata hub ali Muhammad. Siapa yang mati? Kok ada chip itu di hatinya? Ya, cinta. Ya enggak? Cinta yang asli itu nggak bisa dihapus dengan semuanya, dengan kebencian. Nggak bisa. Cinta yang asli. Mata syahidan. Matinya syahid. Jangan deh. Kalau syahid itu identiknya apa? Nggak dihisab. Identiknya dengan apa? Perang, jihad, cinta dengan ahlul bait. Habaib itu kayak perang. Sebab macam-macamnya ahlul bait. Nah, kita harus sabar. Bahkan kita harus. Kenapa kalau Rasulullah bilang ahlul bait bukan cinta sama anak? Sebab cinta sama Rasul tanpa cinta dengan ahlul bait nggak sah. Rasul sendiri yang ngomong, nanti kamu cinta anak sudah tak titipin ke cucu-cucu anak, cinta aja sama zuriyati sama dengan cinta dengan anak. Tapi kalau cinta dengan ahlul bait itu pasti cinta dengan jinnya. Dengan kakeknya itu pasti pakem stempel. Apa ini kita seneng sama Habib kalau putune Kanjeng Nabi. Apa putune abu-abu ya berat. Karena lihat Rasulullah. Lah realita cinta Rasul itu adalah cinta ahlul bait. Jadi kalau sudah cinta ahlul bait berarti imtithal ya awamir sayyidin Nabi Muhammad SAW. Kita ngikuti awamirillah wa rasulih ya, ngikuti apa yang disuruh Allah dan Rasulih sehingga kita paham tentang Al-Quran. Ini rahmat semua, cahaya semua, obat semuanya, hidayah semuanya. Kan ada kan ayat-ayatnya, Ustaz Misbah nanti lebih tahu. Dari kalau kita belajar fi hudan lil muttaqin. Semuanya di sini sunnah Rasul. Kok sunnah beda, Bib? Ini kan sunnah Rasul, ini kalam Allah. Iya, semua sunnah Rasul ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini korelasinya kurang pas kalau kita Allah wa sunnati. Nah, sama. Yang diriwayatkan sama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Kalau Al-Quran wa sunnah, kan bingung orang. Paham? Apalagi ada yang mengatakan kita kembali ke Al-Quran dan sunnah. Berarti ini nggak pernah lihat Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Banyak kan sekarang aliran yang ngomong gitu. Kembali ke kitab Allah dan sunnah. Tiap hari wiritan, tiap hari tahlil, tiap hari tahmid. Ya, kok suruh kembali itu gimana? Kita kesasar dari Quran, kita kesasar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Duduk sama keluarga Nabi Muhammad itu dibilang kesasar. Biasanya yang bilang kesasar itu orang yang kesasar, teriak-teriak kesasar, biar orang dengar kemudian ajak balik dia. Semoga mereka balik ya ke Al-Quran dan Sunnah. Nah ini akhir zaman, bang ente banyak amal yang nggak nyampe. Jadi kita pakai pakem-pakem aja. 5 waktu jangan ditinggal. Amal. Para ulama bersepakat untuk akhir zaman yang paling penting bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Gak bakalan ditolak. Iki aku selawat tak nggo ngenyek. Iki aku selawat tak nggo wong kae pikiri. Pik jengkel tetap dapat pahala. Sebab apa? Amr. Ini Allah nyuruh sebelum kita diciptakan, sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Riyaknya tetap dosa, selawatnya tetap diterima. Tapi kalau sholat gugur, riya, ujub gugur. Disitulah pentingnya ajaran tasawuf tazkiyatil qulub, membersihkan hati. Tanpa tasawuf semuanya di dunia ini, tanpa terkecuali depan Quran ini anak ngomong mencong. Masa orang mau bikin yang apa seorang wali min awliyaillah ra'an nabi fil manam wa yaqba, ya melihat Nabi di dalam tidur dan sebagainya. Masa dia berani ke sufi yang salah? Nggak mungkin. Allamahul Mustafa, allamahul Nabi, yang ngajari Nabi Muhammad bahwa as-sayyidul asfiya. Pembersihan hati, jangan sampai kita su'ban dengan Allah wa Rasulih. Itu semua ajaran Ghazali, semua yang ada di Ihya. Yang benci dengan Ihya
itu ulama dunia, ulama su yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asyad bin sab'ina dajjal, lebih membahayakan ketimbang 70 dajjal. Itu yang anti ihya ulumuddin. Semuanya jelas rinci ibadah. Gerakan hati kita diterangin di situ, bayangin. Kan ini. Sebab apa? Setan itu godanya bukan adep-adepan, pakai enggak, majradam. Lewat darah, bayangin itu. Dan tidak pernah ngasuh, tidak pernah istirahat. Itu udah capek, ganti lagi temannya. 2, bahkan belum lahir udah dipersiapkan yang akan menggoda. Disitulah yang bisa menangkal ajaran tazkiyatil qulub. Paham? Dalilnya apa itu? Yang jelas sufi-sufi itu kan bid'ah. Atau makan fi ahdin Nabi, gak ada kan zaman Rasul. Ya hatta akidah gak ada zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad adanya iman, tok. 100 tahun kemudian 150 baru ada tauhid. Habis itu baru 100 tahun baru namanya akidah. Nah kalau semuanya gak ada zaman Nabi kan dapurku juga gak ada kan zaman Nabi. Ya kan? Muka, ya kan? Seperti itu. Nah itu kenapa? Tadi kembalinya gak tahu tentang Al-Quran, gak dekat dengan sahibul Quran, masikul Quran, orang yang memegang Al-Quran siapa? Itu berarti Ahlul Bait. Nah, Sayyidut Taifah Imam Junaid, ya, pimpinannya para wali di zamannya Imam Junaid, termasuk sanad kita ke Rasulullah SAW yang bukan lewat ayah, itu kita lewat Imam Junaid, Imam Karhi, Bustami dan lain sebagainya. Itu mereka mencintai Ahlul Bait luar biasa. Dia itu pegulat. Bayang pegulat Imam Junaid. Siapa yang kenal Imam Junaid? Bang ente. Pegulat ketika bertemu dengan Ahlul Bait, orang tua ini Ahlul Bait. Ente mau nggak mengalah biar nanti hadiahnya buat saya? Ini juara bertahan puluhan tahun loh Imam Junaid ini. Dia bilang ya, anta Ahlul Bait Rasul. Ya, udah itu pukulin aja mau jatuh. Alhasil ngalah begitu Imam Junaid. Hadallahu anhu. Allah memberi hidayah. Cespleng, besoknya udah langsung wali. Enggak pakai nunggu seminggu ngaji Quran dulu atau jidatnya kosong dulu, enggak. Langsung wali Allah. Imam Al-Karhi, Bustami, semuanya dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa itu mereka? Ahlul mutasawwif, sufiin. Nah dari situ setan membisikkan, kalau kita pukul Ahlul Bait, orang tetap akan membela Ahlul Bait. Kita pukul Dzurriyyah, ya tetap kena. Kita mesti kalah argumen. Lah Allah yang nyuruh, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Amar Allah kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Banyak masalah Ahlul Bait. Gimana ini? Temu setan ini baru 170 tahun nggak ada ini. Ya, ditemukan sama setan, pukul sufi. Sebab 99% Ahlul Bait Rasul mutasawwifi, ahli tazkiyatul qulub, safa'il qalb. Minhum Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ulama sadatina al-faqih al-muqaddam. Setiap hari salat 1000 rakaat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100.000, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100.000 setiap hari. Nah, ini akal micin itu mesti pikir apa iya? Bayangin deh, itu omongan apa iya itu sangat kurang ajar sekali. Istihza bi Ahlul Bait. Giliran umatnya Nabi Sulaiman mindahin ars itu singgasana dari Yaman ke Palestina, satu kedepan mata percaya dia. Giliran umat di Bani Israel tidur 309 tahun atau 300 tahun, percaya dia. Ini umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ngomong ummati ka'ambiya Bani Israel. Keramatnya umatku ini sampai kaya nabi-nabi zaman Bani Israel. Ini bukan sekedar umatnya, dzurriyyahnya, Ahlul Baitnya, darah dagingnya, yang selalu mendapat pandangan dari Rasul. Kalau pandangan dari Rasul berarti pandangan dari Allah. Kok mustahil giliran umat Nabi Muhammad mustahil? Khurafat, omong kosong. Sebab otaknya
udah di brainwash. Paham? Kalau semuanya itu serba logika, kita nggak usah iman. Paham? Makanya adanya itu rukun iman, bukan iman billah, bukan kita belajar tentang Allah, tapi kita percaya. Di Quran dibilang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia kata-katain. Nah, itu tadi. Gara-gara dua ini dipisah nih. Kitab Allah wa itrati ahlul baiti. Kalau kita pegang semua syariat Allah wa rasulih ada di dalam Al-Qur'an, biqaulillah ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Bahkan ilmu-ilmu umum ada semua di dalam Al-Qur'an. Kelautan, geologi, apa aja tahu, angkasa, astronomi ada semua di dalam Al-Qur'an. Pengembangannya Al-Qur'an. Udah selesai baru ditafsirkan dan sebagainya. Itu Al-Qur'an ada semuanya. Nah kok menang-menangan begitu loh. Udah Rasulullah udah bilang pakem, kok ente masih ngeyel. Dan tidak akan pernah jeda sedikit pun. Itrah kosong gitu di dunia nggak ada. Tahun ini kok kosong, nggak ada itratin Nabi yang alim, nggak ada. Kan ente semuanya. Tapi karena sudah sunnatullah, ya. Jadi mufassir dari ahlul bait 1 atau 5. Bang ente, ya. Yang betul-betul begitu, udah selesai, orang nggak nafsirin lagi akhirnya. Ahlul bait ditunjukin aslinya sama Allah Subhanahu wa taala, begini mereka dalam jasadnya ataupun badannya atau aslinya. Bang ente, maka nggak laku yang lainnya. Tapi Allah tetap menetapkan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ahlul bait ya ahlul bait. Bang ente, ya makan, ya minum. Lihat cewek ya asik, komplit ya nggak lempengan ini. Tapi ahlul bait nggak bisa gugur dengan maksiat. Ahlul bait nggak bisa gugur. Allah bilang apa? Inna, sesungguhnya Allah SWT yuridullah fil mudhari, nggak berhenti selagi ada ahlul bait, anak nggak berhenti bersihin. Liudhiba, bukan liizalatir rijs, liudhiba ankumur rijsa. Allah ini setiap hari ngajak ngomong Habib sedunia, bayangin ya, ankumur rijsa. Wahai ahlul bait, anak bersihin semua. Kalau dibersihin biasanya apa? Kotor. Yang bersih itu kakeknya Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait wa yutahhirakum, biar Allah mensucikan. Kan sudah cukup. Udah dibersihin, Allah mensucikan. Kok ditambahin sama Allah Ta'ala? Tathhira. Itu buat siapa kalau bukan muhibbin, muttabi'in, orang-orang yang mengikuti, mencintainya. Dan itu muhakkik begitu. Orang-orang betul peneliti beneran tentang tathhir hada muhibbin di ahli bait Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah Terus Allah bilangnya di sini liyudhiba, bukan liizalah. Liizalah terisa ahli bait, enggak, liyudhiba, buangi penyakitnya, kotorannya. Di situ perlunya kita mencintai ahlul bait. Zaman semakin ke depan tambah sedikit sampai enggak ada. Kan ente? Orang yang betul-betul mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ditetapkan iman Islam, mahabbatullah, mahabbatur rasulih, wa ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Itu syan ahlul bait. Mereka itu yang merealisasikan wa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadza. Itu dia ahlul bait aja. Itu bayangin, jelas Wali Songo itu mu'tabar. Jelas semuanya dari Ammul Faqih Al-Muqaddam, tapak tilasnya, nasabnya jelas semua. Dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Itu dia pintarnya, bayangin ini. Bahasanya itu sampai ke kita sekarang loh. Dereakan. Itu keren, berjalan 700 tahun kerennya begitu. Milu baik. Kok enggak? Ana belajar aja. Ana mau nanggung, enggak, dereakan. Sebab derek itu banyak selamat teh. Kalau enggak derek, banyak nyerek kali. Paham ya? Yang derek selesai. Yang nanggung yang depan kepala. Nah, yang nanggung ahlul bait jidnya. Mana hadis ahlul bait itu ditanggung? Wah,
semua ahli bait Nabi tempatnya di surga. Gak ada yang masuk neraka satupun. Neraka bisa padam kalau ada darah daging Nabi Muhammad masuk di neraka. Ada maghfurah fil hadis, ini jelas ini di hadis. Sayyidatuna Fatimah berulang kali ditari begitu sama Rasulullah untuk kawin. Sayyidatuna Fatimah takut. Bang ente khasyah min rabbiha. Bang takut dari Allah Subhanahu wa taala, terus takut. Dianya sendiri takut, dia bilang ya Rasulullah, ya abadi, wahai ayahku, anak takut sama Allah. Ini khasyah ini ya, perempuan terkhusyuk. Sayyidat nisa'il alamin, sayyidat nisa' ahli jannah, Sayyidatuna Fatimah Zahra bid'atun minni, bagian komplit udah. Itu yang keluar, padahal ada lebih dari 4.000 hadis tentang keluarga Nabi Muhammad. Nah, tahu itu cuma berapa? 100 paling banyak di kutubus sittah. Ntar kita cari bareng-bareng. Arba'alif. Nah, kan masih banyak sunan-sunan lain, ya kan? Seperti itu. Sampai ditanya sama Rasulullah ini demokrasi sekali, bang ini. Rasulullah ini betul-betul adil sekali. Ditanya ada apa? Kalau kira-kira masuk dalam masuk akal, fadhil. Ya abadi, wahai ayahku, kalau di rumah manggilnya ayahku, kalau di luar ya Rasulullah. Coba intelektualnya ini. Kemudian ditanya kenapa aku nggak kawin? Kibahku kibit. Bayi Habib sedunia maksudnya. Dia bilang, aku pikiran awakku lebih surga apa ora? Ana mikir, saya ini berpikir ya abadi. Bagaimana kelak aku? Wa amba anta ya abadi, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidun nabiyyin mursalin, sayyid ahli jannah. Wa jaa sayyid Jibril. Sayyidina Jibril datang langsung. Datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Muhammad. Allah titip salam kepada putrimu Fatimah dan katakan kepadanya, Inna Fatimah qad ahsanat farjaha wa harramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Allah kirim salam. Keren dong, Allah sih kirim salam. Lewatnya makhluk yang paling mulia setelah para nabi, yaitu malaikat Jibril. Nuraniyah. Inna Fatimah, sesungguhnya Siti Fatimah, putri Rasulullah tercinta. Inna Fatimah qad ahsanat farjaha. Jadi Pak Opo baik, Allah telah menyelamatkan kehormatannya. Wa harramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Harrama yuharrimu fil madhi ini ya. Allah telah menyelamatkan, mengharamkan satu anak cucunya masuk neraka. Plong, kawin kelem. Kawinnya nggak nanggung-nanggung. Bab Madinatul Ilm Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang argumennya kalah Sayyidina Ali, padahal orang paling pintar setelah Rasulullah. Yang ini cerdas, mirip Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah ini kecerdasannya zahidah. Dan ini rekoso terus, tidak pernah mempunyai baju lebih dari 2, nggak pernah. Bintu Rasul sallu al-Nabi. Bintu Sayyidil Anbiya wal Mursalin, putri kesayangan, orang paling dicintai, pimpinan para nabi dah. Para tahun luwih dik 2 style gitu makanya. Karena apa? Karena tahu rendahnya dunia. Dia Dia praktekkan langsung omongan abahnya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ini popo ini tuh nyestel sudah tahun itu miliaran tahun habis ini nanti. Bil jannah au fis sa'ir. Hada au dalalah. Fil hadis al-ukhra juga merealisasikan bahwa dunia ini la yusawi indallah, dunia hada ma yusawi indallah janaha ba'udah. Jadi dunia dan seisinya itu tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk di mata Allah. Nah, mereka muhakkik, orang yang selalu bareng turunnya wahyu. Rasulullah lagi duduk di sini, Sayyidatuna Fatimah lihat Rasulullah dapat wahyu, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 4 kali, ratusan kali melihat bapaknya mendapat wahyu. Kesempatan Rasul marah yakfi, lihat Nabi Muhammad sekali yakfi.
Kalau Sayyidatuna Fatimah nggak lihat sekalian, yang bid'atun minni di Bukhari, bagian dari Nabi Muhammad. Paham ya? Disitulah setan ini nggak mau. Orang dekat Habib bagaimana caranya diprovokasi biar jauh. Nah, sebab hadiahnya jannah. Man madhub Ali Muhammad, cinta masih ada, mati dalam keadaan cinta, masih ada cinta, senang ya dengan keluarga zuriyah Nabi Muhammad, matinya mati syahid. Syahid tidak apa? Alias tidak ada hitungan. Bayangin ente, kalau bayi-bayi ahlul jannah ente semua, seandainya terus ada hitungan, paham? Hitung dan ente masuk surga. Ente tak kasih tahu. Satu lidi, bukan hak orang lain ya. Satu lidi ente nemu tapi itu bukan punya kamu. Lidi buat apa? Tusuk gigi, nendalan cukup. Di fikih memang halal, tapi di riwayat ditanya sama malaikat 70 tahun dikubur belum selesai. Hati-hati hak nas tabihu. Kalau zalim ente menzalimi diri ente, astagfirullah dzunubihim. Tapi kalau menzalimi manusia, selagi manusia tersebut tidak memaafi, Allah nggak bisa memaafi. Wa in kana min dirham, 1/10 dirham, Allah nggak bisa. Walaupun semua malaikatnya semuanya nggak bisa. Kalau hakun nas, biar orang itu memaafi. Hati-hati kepunyaan orang. Amin. Ini bisa menggugurkan cinta Ahlul Bait. Yang nyariin cara siapa? Biar itu tadi itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala, hakun nas menteri yang menyarikan cara. Tuhan semua cara. Tuhan yang menciptakan cara Allah Subhanahu wa taala. Masukkan ke hati orang itu biar ridha, diganti dengan pahala dari Allah. Orang tersebut tidak dikurangi pahalanya. Ini kembali ke tadi. Seandainya ente semuanya sudah masuk hitungannya udah ahlul jannah, masuk surga. Itu ente satu lidi 70 tahun. Tangan ente atau anggota tubuh itu menempel tembok, di tembok tetangga ataupun apa. Dan ada bekasnya gitu ya, labur apa 30 tahun belum selesai ditanyainya. Lah ini utama 100.000. Ini masuk surga, bener. Tapi bubar dihisap 40 miliar tahun, ya orang kena orang apa? Hitung-hitungannya deal oleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi mahabbah, temenanan sampai mati, kafiluh Mustafa SAW. Yang menjamin siapa? Sayyidina Nabi. Jaminan itu bukan sekedar umatnya, umat bin Sayyidina Adam ila Sayyidina Isa. Semuanya yang jamin Nabi Muhammad. Pada waktu itu tidak ada yang bergeming sedikit pun. Yauma idzin yauma idzin la yatakallamun yauma yaqumu ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari itu ngantuk kabeh. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril. Yauma yaqumu ruh wal malaikah. Pada hari itu ruh itu maksudnya malaikat paling mulia yaitu Jibril. Wal malaikat, semua malaikat, apalagi manusia menang kabeh. Yauma idzin yauma yaqumun ayatnya tadi yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan, rapet wanteng, tidak ada ucapan sedikit pun kecuali di hatinya salim. Ya Allah selamat, ya Allah selamat. Ujungnya apa ya? Illa man adina lahu rahman, bukan adina ay Muhammad wahid, satu orang tok sing wani ngomong. Nabi ini Nabi Muhammad paling perhatian sama kita. Ya yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamu illa man adina lahu rahman adina Muhammad li rabbil rahman. Ja'a Muhammad, dan Muhammad datang Sayyidina Muhammad SAW. Ketika ketakutan semua itu Nabi Adam ngomong idhab ghairi kada wa kada. Ini hari ini Allah marah paling besar, dan tidak pernah Allah marah seperti hari ini
sebelum dan sesudahnya ini paling top marahnya Allah Ta'ala. Jadi anak gak ikut-ikut, dan anak pernah salah juga makan buah khuldi. Nabi Nuh, wah anak juga salah, malah dimarahi anak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di Al-Quran itu marahnya Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih, wa la tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Itu anakmu, itu keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, kayak orang beres. Wa la tas'alni, kau coba bisa meneh takok karo aku. Allah marah di Al-Quran sama Nabi Nuh. Ma laysa laka bihi ini aiduka suwi-suwi nih kok terus kita kok mbak aku, kata Allah Ta'ala, padahal ini habibu, kekasih Allah, nabiyyu wa rasuluh wa ulil azmi min rusul, disatar sama Allah, dimarahin sama Allah. Ini a'udzuka an takuna minal jahili. Nabi Ibrahim, ini cintanya Nabi Muhammad, Khalilullah, paling dicintai sama takut juga. Nabi Musa kalimullah, apalagi anak ini dari tadi berdoa agar Harun jangan dikaitkan dengan aku. Bayangin Nabi Harun kan Nabi dan Rasul. Dia bilang, semoga Allah nggak menanyakan Harun kepadaku. Kim Nabi Rasul. Nabi Musa bilang, aku Harun aku. Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Analah aku wongi. Wen ummati pokoknya ini si ummati jelonong ya, umat Nabi Musa menjadi umat Nabi Isa sebelum belakang dulu mundur si umatku. Siapa umat ini untuk kau kape? Jangan main umat di sini Nabi ya. Semoga kita digolongkan umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang bahaya, ini masalahnya jadi umatnya enggak. Ntar kalau sekarang kita ngaku umatnya, nggak tahu sunnahnya, nggak tahu ininya. Nah, ini majelis-majelis seperti ini menjadikan kita umat Nabi Muhammad sehingga tergolong daripada kalangan Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah. Amin. Semua umatku masuk surga kecuali illa man aba. Sing orang anut. Gak mlebu surga. Kaget sahabat, lah sapa sing gelem ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang kecuali yang maksiat. Enggak, yang enggak mau sif kalamnya Rasul. Sahibul khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget. Kok orang gelem, kata sahabat. Mana ya ada siapa itu yang enggak mau ya Rasulullah? Kalau man ata'ani dakhala jannah. Si milu aku menurut kan aku yang mlebu surga. Hah? Wa man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Sing maksiat ora nurut karo aku, ya berarti ora gelem mlebu surga. Iya ta, Rasul ora berarti mlebu neraka ora nurut aku. Iki utuh Rasul, utuh alim, utuh itrah, utuh habib, utuh apa? Wani kafir, syirik, bid'ah. Dari mana itu? Kalau bukan setan. Setan gak kok yakin merawani itu. Kalau urusan sama Kanjeng Nabi Muhammad rawani. Setan ki ngerti-ngerti. Manusa cek ora ngerti-ngerti. Neng riwayat Sahih Bukhari juga, setan itu keluar dari pembisikan buruk kepada orang yang meninggalkan sholat 2 kali berturut-turut. Di Sahih 2 kali tinggalin sholat, tahu kan setan laknat yang turun, pelayu setan. Dari setan aku bantah pisan gitu. Pusat di sorga, sindahku maksudnya iblis ngomong ora gelem. Iki nantang Allah langsung, ora gelem sholat. Pindho maneh. Manusia yang berdiri. Nah, tapi kalau umat Sayyidina Muhammad, umatnya Sayyidina Muhammad tetap diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka perhatikanlah Nabi Muhammad dengan cara sholat ala Nabi, selawat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Apa ini selawat Nabi Muhammad? Kasih tahu ini ya, dalil yang jelas ya. Kan kalau ini selawatan syafaat ya kan, dalilnya yang Quran. Yang hadis Bukhari, yang hadis Muslim, kalau Al-Quranul Karim. Kalau man shalla alaiya marrah sallallahu alaiha bi asyr. Sapa sing selawat karo aku pisan. Iki hadis sahih. Allah ngai rahmat atau selawat karo wong iku 10 kali. Allah selawat karo dhewe bayangke. Wa man shalla alaiya asyr 10 kali. Sallallahu alaiha bi hamiyah. Allah bersalat kepada orang itu 100. Wa man shalla alaiya 100. Siapa yang bersalat kepadaku 100, sallallahu alaiha bi alaf. Orang itu mendapat selawat dari Allah 1000. Wa man shalla alayya alfan faqad harramallahu jasadahu fin nar.
1000 sehari Allah haramkan jasad ini ke neraka. Ini khusus umat Nabi Muhammad SAW. Ditaksis semuanya. Ditaksis dikhusus ke paling khusus, paling keren. Umurnya cendek, dus, apa ganjarannya paling kakek. Umurnya sedikit tapi pahalanya paling banyak. Dilipat-lipat ke terus. Diluruh keapian ini umat dia beda. Salah sisi kecekel. Tapi umat Nabi Muhammad maghfur. Ya annahu nabiyyun raufur rahim harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada nabi bil mu'minin karo sing beriman hati-hati aja sampai berundro. Siji beti bedak dengan nabi ning akhirat. Ning riwayat kan nabi wis kelewati siratal mustaqim. Riwayat Bersama wahid masih ada satu. Ada iman di dalam balik lewat siratal mustaqim mana? Orang mungkin yang teke dewi, teke dewi biji, tapi orang mungkin yang Allah Taala. Semua itu makhluk Allah dan pimpinan makhluk Allah Nabi Muhammad, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La jannah wa la nar illa li Muhammad. Gak ada sirat, gak ada ini. Laulaka makhlukah. Jadi kullu al-kaun isyarah wa anta al-maksud. Senengi Allah bayangi Allah demen. Lah cara nih Allah demen karo kita, kan mas kita. Ya kita demen sama yang didemeni Allah. Ki wali Allah, kuburane wali Allah. Dan cekel ma'ambu apa jare kenapa makruh. Ma'ambu ki mak ilati ora apa-apa. Cuma jelai ya ngilati ya Pak. Ora kena. Maksudnya menjijikan. Ya pada nazimi. Tapi orang-orang syirik, orang-orang bid'ah sama sekali. Kalau itu wali Allah. Mati dijalui domo, diziarahi, tabarruk. Kowe ngomong mati. Wani kowe nantang Allah ngomong mati, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Allah sing ngomong urip. Kowe ngomong mati, Allah ngomong bal ahya. Kowe kan mati. Inna rabbihim yarzuqun. Dikai rezeki Allah Ta'ala. Kenapa kok Allah nyebuti rezeki orang nikmat? Ya, inda rabbihim yatana'amun mandri yurzak berarti ada bentuknya. Liwazid ahlul haya untuk memberikan kepada yang masih hidup. Jadi Al-Qur'an ki sing paham yo keluarga Nabi, nek dhewe yurzakun yo berarti mangan take panganan. Ziarah sujud dia apa nyembah kuburan. Hati-hati wong sing ora ziarah karo wali. Hadis sahih mengatakan apa? Rasulullah, man hajja walam yazurani faqad jafani. Kan tidak termasuk rukun dan wajib haji ziarah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW ngomongnya begitu tentang masalah ziarah perhatian. Siapa orang yang haji beres hajinya? Sita besita 10 asyar bil asyar 100% beres kabeh. Ora jalan dam sama sekali. Ora ziarah kan Nabi Muhammad. Podo baik ngelalai. Itu Aisyah terreda. As-Siddiqah binti Siddiq. Ya kan? Adapun apa namanya? Disuruh Rasul dan hadisnya jelas. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Sebab ramah kisi nyembah-nyembah enggak reco-reco kan di Nabi ziarah. Lah, engko dikawiki reco ning sebelah kuburan iki. Begitu ditelok mek Kanjeng Nabi. Oh, sahabat kan jenius. Beres ya. Ala fazuruha. Monggo. Semakin akeh ziarahe, semakin cedek selamat kemarin akhirat. Fa innaha tudzakiruhul akhirah. Iso kan wong akal sehat, butuh akal micin ziarah terus kan mandek iku ora suwi iki. Kapan dia kuning gini iki? Lah orang mengingat mati 20 dari Sayyidatuna Aisyah, ada hadis mauquf li Sayyidah Aisyah. Wong menjadi sedikit ki di atas wong mati syahid. Jadi para nabi itu pangkat utama paling dhuwur. Kedua as-siddiqin yang bisa menjaga nafasnya, pernafasnya ada siddiqin. Definisi dari Imam Ghazali. Yang ketiga baru syuhada, yang keempat soleh, sedikit berambiya. Adalah orang yang bisa mengingat mati satu hari 20 kali. Oleh ziarah
BDW apa? Kelalen mati. Pokoknya sing kira-kira mendekatkan diri kepada Allah mesti ora oleh. Sebab asli ajaran-ajaran ini wallah di Yahudi. Di Yahudi. Akan kecekel nih Bogor zaman Imam Ali bin Muhammad Al-Haddad. Si khutbah Jumat 30 tahun belajar tafsir neng Mekah ngerti. Pak ngelempang ke hadis kuwi Pak nyelenake hadis kecekel karo Habib Ali. Arane Vander Plas. Takoke karo Masjid Jami Bogor. Apa nyekel. Ini apa arane sejarah kemencaran. Siap. Lihatno ya, ada Habib Ali ku ngerti padahal sobane semono apal Quran, kudu sita apal lontok ki. Lontok putih kok Habib kok. Sobane gede. Putih wae Habib di Maroko ki cucu. Coro Arab sono sing nandi. Dikon khutbah. Pas selesai salam apa rene khutbah, salam Habib Ali khutbah 2 kali, salat dikotok mana? Apa diulang mana? Khutbah 2 kali diulang mana? Itu tertulis di manakib iki tertulis. Arane Vander Plas. 30 tahun belajar di Mekah. Sampai semono nih, berarti kan bener omongannya Allah. Yuridu liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka tidak pernah akan berhenti fil mudhari' mana? Liyutfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah maksudnya Islam. Tapi apa? Wallahu mutimmu nurih. Allah juga jogo Islam menang di kalau pangeran. Walau karihal kafirun. Sing nangis apa? Itrah ahlul bait. Apa muqtarinan bi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah wa itrati ahlul bait. Sing bisa mau nangis Habib juga. Sebab apa? Ahlul firasah. Mu'min qawiyah qala Rasul yattabu firasat al-mu'min fa innahu yanzur bi nurillah wa yatakallam bi ilhamillah. Kok di ono mana sing ngomong? Iki nabi anyar iki. Atau la nawasib hal. Dajjal ada wahad. Nabi anyar ngomong bahwa kita ini penyembah kubur. Tuhan kita lebih daripada 1000. Nek wong Kristen kan Tuhane 3. Kita lebih daripada Trinitas. Koro-koro nyembah apa koro-koro ziarah kubur. Jadi kita ziarah itu Tuhan kita. Iki produk model opo iki? Ini apa arane fitnah model opo? Allah yusallimna minal fitnah. Iki darul futun. Nah, ada dunia kita tempat fitnah kabeh. Paham? Jalur selamat terus was'alus salama min daril futun. La tadiku sadruk. Fal hadis yahun. Allah muqaddir wal alam syu'un. La tukthir hammuk ma qaddir yakun. Hakada. Allah yusallimna. Allah yusallimna ya Allah. Muka Allah nyelametke. Ya Rabbi sallim ya Allah. Selamat kabeh. Sing hadir ning kene wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal muhibbin wa man nadhar hadhihi al-ishhad streaming كلهم الله يغفر ذنوبهم ويرقي مقامهم ويحفظنا ويحفظهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجاتهم وحاجاتهن وحاجة المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج لأمتي سيدنا محمد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما مغفورا واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ومغفورا مع فضلك وجودك كرمك وإحسانك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. منكم تقبل يا كريم. تفضلوا أسئلة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة بعشرة نطفي بهم نار الجحيم الحاتمة. يلا بها يلا بها يلا بها